Bagi warga Jabodetabek dan Bandung, Bogor menjadi tujuan untuk menghabiskan waktu bersama orang tercinta di akhir pekan. Beberapa kafe dan restoran yang ada di Bogor viral karena menawarkan sensasi makan sambil menikmati pemandangan indah berupa gunung dan sungai yang sejuk. Salah satu tempat yang banyak mencuri perhatian adalah Pendopo Ciherang. Penasaran dengan Pendopo Ciherang? Mari kita menyelusurinya bersama di Exposiana, Expos Indonesia. Liburan atau menyempatkan diri untuk melakukan trip tidak hanya sekedar menggelar perjalanan dan menikmatinya. Aku, Kaili Fahasna, yang bakal ngajak teman-teman exposer untuk berwisata di Pendopo Ciherang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Katanya di Pendopo Ciherang ini kita bisa berwisata serba ada loh. Emang iya ya? Langsung aja yuk kita explore bareng-bareng. Berlokasi di Jalan Wangun, Desa Karangtengah, Sentul, Bogor, Pendopo Ciherang ini memiliki konsep restoran alam. Dialiri oleh aliran sungai yang jernih dan banyaknya batu-batu, menjadikan tempat ini sangat menarik untuk dilihat. Pendopo Ciherang menghadirkan live music setiap weekendnya. Banyak spot foto menarik untuk foto-foto seperti jembatan di atas sungai, pintu dan jendela yang bercorak tradisional, serta tersedia pula pajangan sepeda lama. Exposer, sekarang aku sudah berada di depan pintu masuk Pendopo Ciherang ini. Di sini ada dua kategori tiket yang wajib exposer perhatikan. Harga tiket untuk dewasa sebesar Rp30.000. Sedangkan untuk anak-anak sebesar Rp25.000. Exposer jangan khawatir, jika exposer mau datang bersama keluarga, di sini menyediakan paket untuk keluarga seharga Rp100.000 untuk 2 orang dewasa dan 2 orang anak-anak. Exposer, ini dia pemandangan yang disajikan oleh Pendopo Ciherang ini. Gimana? Sejuk banget kan? Pendopo Ciherang ini juga menyediakan berbagai fasilitas, di antaranya camping ground, villa, dan permainan flying fox. Nah, di belakang Kai ini sudah ada nih salah satu spot ikonik yang ada di Pendopo Ciherang ini. Namanya Jembatan Merah Kaca. Gimana kalau kita langsung nyebrang aja yuk buat tahu ada apa sih di sebelah sana? Yuk. Di bagian sisi seberang Jembatan Merah Kaca terdapat kolam renang nih exposer. Untuk dapat berenang di sini kita harus mengeluarkan biaya sebesar Rp15.000 per orang. Gak cuma itu, ada juga nih mini museum yang memperlihatkan makna Pancasila dan keanekaragaman budaya. Wah, ini sih tervalidasi wisata alam serba ada ya exposer. Nah, setelah tadi kita menelusuri spot-spot yang ada di Pendopo Ciherang ini, sekarang waktunya kita makan. Kai tadi baru aja pesan minuman yang seger-seger dan makanan yang enak di restoran Pendopo Ciherang ini. Oh iya, dan kalian juga bisa loh menukarkan voucher makan seharga Rp5.000 yang tadi ada di gelang tiket ini.
Nah, exposer, ini nih minuman dan makanan yang tadi Kai pesan. Untuk makanannya, tadi Kai pesan paket nasi liwet, pisang goreng coklat keju, dan menu spesial yaitu nasi goreng merah. Untuk minumannya, di sini Kai pesan butterfly lemonade. Enak banget ya, exposer. Gimana kalau langsung aja kita coba? Oh iya, exposer. Dari tadi aku tuh penasaran banget. Kira-kira gimana ya awal mula berdirinya Pendopo Ciherang ini dan kenapa sih pakai konsep kayak gini? Exposer, penasaran juga nggak sih? Tapi tenang aja, aku udah janjian loh sama owner dari Pendopo Ciherang ini. Kira-kira bentar lagi sampai sih. Kita tunggu ya, exposer. Ibu, selamat sore. Terima kasih, silahkan duduk Ibu. Nah, exposer, ini adalah owner dari Pendopo Ciherang ini. Kira-kira Ibu bisa kali ya kenalan dulu nih sama sobat exposer di rumah. Kenalan dulu kali ya Ibu ya. Halo semua, apa kabar? Senang ketemu di Pendopo Ciherang. Oke. Tadi tuh aku udah keliling-keliling nih Ibu. Aku juga tadi udah ke spot-spot yang ada di Pendopo Ciherang ini. Boleh kali ya aku tanya sedikit? Sebenarnya gimana sih Ibu awal mula dari berdirinya Pendopo Ciherang ini? Oke, jadi awalnya kita tuh nggak sengaja dapat lokasi yang pas banget di samping sungai. Nah, jadi niatnya kita cuman membuat suatu tempat yang untuk keluarga. Tapi kemudian dengan berkembangnya waktu itu kita berdiri pada saat COVID ya. Jadi setelah bangunan ready itu kita masuk di masa pandemi gitu. Waktu masa pandemi kan semua mall tutup. Semua mall tutup, akhirnya ada kesini semua. Nah awalnya kita tuh cuman mau bikin tempat yang bisa untuk hangout keluarga. Ya, makanya di sini ada tempat-tempat yang untuk edukasi anak-anak bagaimana mereka bisa belajar sejarah negara kita, sejarah presiden negara, terus bagaimana budaya kita. Dari budaya kita kan banyak tuh dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita pengen merangkum sedikit supaya anak-anak yang ada sekitar Jakarta itu paling nggak tahu. Tapi dengan konsep wisata yang keluarga-keluarga ini bisa langsung turun ke sungai. Sungainya bukan buatan. Ini sungai benar-benar sungai alami yang kalau anak-anak kota zaman sekarang kan nggak pernah turun ke sungai. Betul, Ibu. Jadi mereka supaya tahu gimana sih sungai sesungguhnya itu seperti apa. Ya kita hanya mengkondisikan sungainya biar aman, bersih, cantik, sehingga anak-anak yang biasanya nggak pernah main di sungai mereka bisa happy main di sungai. Nah, tadi Ibu kan tadi bilang kalau ingin melestarikan budaya. Kebetulan banget tadi juga aku lihat ada bajai, ada sepeda-sepeda ontel yang udah tua. Ada nggak sih Bu, selain untuk melestarikan budaya, ada konsep dan maksud lain nggak? Kenapa temanya itu kebanyakan budaya dan sejarah? Ya, karena konsep utamanya sebenarnya edukasi ya. Jadi dari zaman ke zaman, apa yang saya pernah tahu dan apa yang saya pernah lihat, mungkin Mbaknya nggak pernah lihat. Betul. Nah, jadi kita mengedukasi pada zamannya, ternyata ada sepeda yang model seperti ini. Seperti itu, dipadu dengan bangunan-bangunan kita yang memang konsepnya Indonesia banget. Oh, jadi maksudnya itu mengedukasi untuk anak-anak di masa sekarang ya? Iya, tentu saja. Nah, tadi juga aku nge-highlight nih, katanya kan ini bangunannya dibangun pas masa COVID ya. Iya. Kira-kira ada nggak sih Bu perubahan yang signifikan dari awal banget bangunan ini dibuat? Kan COVID pasti sepi karena social distancing kan Ibu. Sama sekarang nih, yang alhamdulillahnya kita udah keluar dari masa pandemi. Justru pada saat COVID itu semua orang itu nggak ke mall, mereka rekreasinya ke sini karena di sini konsepnya kan outdoor. Jadi di sini itu untuk social distancing itu kan bukan sesuatu hal yang
harus gimana, karena kita otomatis dengan konsep outdoor tuh jaga jarak itu mudah. Oke. Nah, jadi pada saat pandemi itu di luar perkiraan Rame cukup banyak yang kesini. Karena ya pada waktu itu kan orang dilarang ada di ruangan tertutup segala macam, dan sedangkan di sini betul-betul kan konsepnya outdoor semua. Wah, berarti di luar perkiraan banget dong, Bu. Betul. Ternyata pas masa Covid ternyata justru rame gitu ya. Nah, tadi juga kan aku alhamdulillahnya nih udah nyobain makanan-makanan yang enak banget. Aku juga udah ke spot-spot foto yang bagus. Udah nyobain main flying fox, terus main-main di sungai. Mungkin bisa kali ya Ibu bilang ke teman-teman exposer di rumah yang tertarik untuk segera mampir nih ke Pendopo Ciherang ini. Bisa kali Ibu. Teman-teman exposure, mari mencoba menikmati suasana turun ke sungai di Pendopo Ciherang sambil menikmati makanan-makanan tradisional yang memang diambil dari budaya lokal di sekitar Pendopo Ciherang. Itu aja, Mbak. Oke, Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak nih Makasih, Ibu Mbak. Grace karena udah berkenan menjadi narasumber aku dan berbagi informasi nih seputar Pendopo Ciherang ini. Terima kasih banyak Makasih, Ibu Mbak. sebelumnya. Oke, exposer, gimana? Udah tahu kan? Penasaran kita kejawab nggak sih? Ternyata Pendopo Ciherang ini dibuat untuk mengedukasi. Selanjutnya, bisa kali ya kalian datang ke sini untuk mencoba dan mengetahui sendiri pemandangan serta fasilitas yang ada. Gimana exposer? Seru banget kan? Berwisata alam serba ada di Pendopo Ciherang ini. Kira-kira exposer tertarik nggak nih untuk melihat secara langsung pemandangan di sini? Jangan lupa untuk terus saksikan episode-episode Exposiana lainnya. Dan kalau kalian punya saran tempat, tulis di kolom komentar ya. Aku Kailifa Hasna, pamit undur diri. Exposiana, Expos Indonesia.